Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusyani HS, Direktur Eksekutif Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif yang selalu eksis, selalu mengawal, selalu memberikan komentar masalah apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Saat ini kami ingin memberikan pandangan terhadap diberlakukan kembali ganjil genap yang diterapkan oleh Gubernur kita Pak Anies Baswedan dengan SKPD Dishub Bapak Saprin Lipito. Ini bagian dari untuk kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan pengguna kendaraan saja atau pengguna jalan saja. Misalnya kendaraan roda 4 mobil. Tapi ini untuk mengatasi kesemrautan, kemacetan, kebisingan kendaraan di DKI Jakarta yang masuk dari penyangga baik di Bekasi, Bogor dan seterusnya, supaya tidak terjadi penumpukan. Karena di Jakarta ini udah terlalu overload. Jadi sangat-sangat tepat yang dilaksanakan atau yang diberi tugas, yang diberi wewenang tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan Bapak Saprin Lipito itu, kita perlu memberikan dukungan, memberikan boleh dikatakan acungan jempol, karena mereka tidak henti-hentinya, mereka tidak capek-capeknya mengurus kesemrautan, kemacetan yang ada di Jakarta ini. Semua kebijakan itu tidak mungkin semata-mata untuk mempersulit warga Jakarta. Ini justru untuk memperlancar seluruh pengguna jalan yang ada di Jakarta. Saya sendiri pengguna jalan sangat dipusingkan kalau sudah terjadi kemacetan. Istilahnya suntuk, kesel dan bermacam-macam. Apalagi dalam kondisi kita ini lagi benar-benar punya persoalan. Tidak nutup kemungkinan bisa menimbulkan emosi. Jadi tidak ada yang tidak berjalan atau tidak baik yang dilakukan oleh stakeholder, terutama Bapak Saprin Lipito sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Mereka ini punya kapasitas dan mereka ini pejabat yang benar-benar mereka selalu memberikan gagasan, narasi dan karya yang telah dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Beda kondisi sekarang
dengan dishub lain. Kondisi sekarang ini dishub lebih aktif, lebih antusias menciptakan program, dan program itu untuk dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Beda 10 atau 20 tahun yang lalu. Tugas dishub itu dengan saat ini bisa dilihat di beberapa tempat. Mereka bagian dari untuk melaksanakan kelancaran dan kemacetan. Mereka boleh dikatakan Ditlantasnya DKI. Artinya membantu Polantas untuk mengatur kemacetan di jalan-jalan raya. Dan semua difungsikan. Tidak ada dishub sekarang memburu atau merazia mobil-mobil kendaraan yang plat kuning atau bok-bok. Dishub sekarang benar-benar dishub bekerja. Dishub yang benar-benar kepeduliannya mengabdi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Kami, Direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif, mendukung kebijakan ganjil genap ini sepanjang untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta, terutama pengguna kendaraan roda 4 yang mungkin mereka terkaitan dengan ganjil genap dan tidak alasan untuk mengeluh dengan kondisi yang kendaraan mereka yang miliki. Ada peribahasa harus punya kendaraan 2 untuk ke Jakarta ini. Itu suatu pikiran yang kurang profesional. Artinya mereka tuh harus menyadari, harus bersyukur. Ini persoalan di aturan dan disiplin. Ada kebijakan, ada aturan yang perlu diterapkan. Justru kita sebagai warga Jakarta harus taat dengan aturan, harus menjalankan sehari-harinya untuk disiplin. Sama juga kita ini mengikuti apa kondisi saat ini yang terjadi. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan per 20 detik, hindari kerumunan, dan banyak minum-minum yang bervitamin. Kalau kita semuanya dilakukan dengan disiplin, disiplin itu bukan untuk diterapkan hanya di lingkungan pekerjaan, tapi disiplin dalam hidup pun harus diterapkan. Kalau kita terhindar dari segala-galanya yang berisiko. Kalau di kendaraan kita harus patuh, disiplin, dan taat. Oke. Untuk keselamatan kita, seatbelt juga harus ikuti apa aturan-aturan lalu lintas, baik
menggunakan kecepatan saat atau melakukan apa semaunya gitu, itu tidak baik. Jadi saya tahu persis dengan kebijakan ganjil genap ini terasa banget dinikmati. Walaupun saya juga kena dampaknya, karena segala sesuatunya kita harus ikuti aturan pemimpin yang ada di Jakarta. Setiap pemimpin pasti tidak ada niat untuk mempersulit masyarakat Jakarta. Apalagi seorang sosok Pak Anies yang begitu cerdas. Benar-benar mereka apa yang dikeluarkan, apa kebijakan yang diterapkan, apa aturan yang dibuat, semuanya dengan kajian, dengan kecerdasan, bukan asal menerapkan saja. Nah, karena ganjil genap ini untuk membantu kelancaran berlalu lintas, untuk supaya Jakarta ini tertib, nyaman, tidak semeraut. Saya rasa itu penyampaian saya. Jadi kita tidak perlu mempunyai pikiran yang aneh-aneh atau merasa dibebankan ataupun merasa dirugikan. Kita ini harus taat disiplin dalam menggunakan kendaraan tersebut. Nah, dengan ganjil genap ini akan membuat Jakarta benar-benar tidak terjadi penumpukan, baik di tol maupun di jalan umum. Ini emang sangat dilema di Jakarta. Bisa dilihat, jangan jalan umum, jalan tol pun bisa numpuk macet. Kan sangat-sangat ironis. Udah bayar, numpuk, jadi nggak nikmat. Harusnya jalan tol itu lancar dengan adanya tol itu. Saya sendiri pernah studi banding ke beberapa negara, baik Hong Kong, Singapura, Malaysia, apalagi di Eropa, nggak ada di jalan tol tuh yang namanya macet, yang namanya iring-iringan, nggak ada. Selalu di jalan tol itu lancar, bahkan kita ini ada aturan dengan kecepatannya. Itu di beberapa negara Asia. Apalagi kalau kita melihat jalan tol seperti kayak di Jerman, di Belgia, yang begitu banyak kendaraan-kendaraan besar, lebih dari kontainer kendaraannya itu, truk-truknya, tapi semua tidak ada kendala. Justru harusnya di Jakarta ini, khususnya di DKI Jakarta, kota metropolitan, yang sudah diterapkan di mana-mana jalan tol, harusnya sudah tidak boleh lagi terjadi kemacetan. Karena dengan jasa jalan tol itu, paling tidak pengguna jasa itu mereka nyaman dan ternikmati,
bukan malahan mereka pusing karena mereka kesel, stres karena macet. Itu akan mengganggu dalam mengemudi kendaraan tersebut. Saya rasa sangat tepat Pak Papak Saprin Lipito ini sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk melanjutkan ganjil genap ini, karena sangat-sangat dibutuhkan untuk kelancaran Jakarta nyaman, Jakarta indah, Jakarta lancar. Itu harus berangkat dari aturan ganjil genap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.